Puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari kita nyanyikan lagu layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Kau yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Sampai kami
hanya bagi-Mu ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau sudah bangunkan kami dari tidur kami ya Bapa, dengan nafas hidup yang baru, yang segar ya Tuhan Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sangat-sangat terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Untuk sebentar Tuhan, kami mau memuji Engkau Bapa, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Kau yang layak kami puji dan kami sembah Bapa. Kau yang layak menerima segala puji-pujian kami Tuhan, Kau yang layak menerima segala penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami Tuhan izinkan Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Tuhan di hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh Tuhan memuji membesarkan nama dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dengan kerinduan kami yang begitu besar Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah kami, Engkau satu-satunya Raja kami, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama Tuhan. Karena Kau yang layak dipuji dan kami sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan bukan hanya rutinitas saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan ibadah kami nih Tuhan mendatangkan kemenangan bagi kami Tuhan, kesembuhan, pelepasan, penghiburan dan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya ibadah yang kami kerjakan bukan ibadah yang sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami juga Tuhan tidak izinkan Bapa kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa apapun Tuhan itu yang ingin mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai tempat ini Tuhan, bahkan menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami hanya tertuju untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati Tuhan pelayan-pelayan bertempat ini Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memakai talenta kami, boleh memakai apa yang kami miliki untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pada saat hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Ada haleluya, amin. Masih pada ngantuk. Ada haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Allah kita heran dan besar, yang sungguh luar biasa, yang bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan naikkan pujian kita. Allah kita heran dan besar. Haleluya.
lagi saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dengan sukacita yang besar kepada Tuhan, karena kita melakukan pujian dasar dari yang kuharapkan. Kita nyanyi dengan sukacita dari Tuhan. Saya undang untuk bagi saudara-saudaraku yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Ayo, hadiahnya dispenser. Oke. Ada? Enggak ada hadiah. Ada
Ada hadiahnya dari Tuhan, guys. Ada? Jika tidak ada, saya undang untuk pujian kaum pria yang merasa dirinya pria maju ke depan untuk memuji Tuhan. Silakan. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian pekerja Kristus yang mulia.
nama Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita, pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya undang untuk kita semua membangkit berdiri. Kita menaikkan pujian penyembahan kita, hanya Kau Tuhan penolongku. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian hanya Kau. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat.
Sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang Engkau berikan satu minggu Tuhan Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai firman Bapa. Dan Tuhan Yesus, firman itu menjadi kekuatan dan rema bagi kami kehidupan kami untuk melaksanakan nama Tuhan Yesus kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang menjadikan kami harapan kepada Tuhan, kami tidak mendapatkan kekecewaan Bapa. Tapi kami mendapatkan Tuhan sukacita dan pemulihan yang dari Engkau Bapa. Kami menyerahkan semua pergumulan kami hari ini. Kami tahu Tuhan di bawah salib Bapa. Kami tahu Tuhan pergumulan kami Tuhan hanya dalam tangan Bapa. Kami yang kita percaya saat kami berharap pada Tuhan kami menjadi kemenangan Bapa yang baik Bapa. Berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami yang bisa hadir pada hari ini. Berkati Tuhan akan menjadi pergumulan mereka
dan menjadi ajaran mereka Tuhan. Berkati yang menjadi keinginan mereka Bapa. Bapa kami menyerahkan Tuhan hari ini Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kita mengucap syukur hari ini karena Tuhan Yesus baik. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu kemarin, pertolongan Tuhan ya dan amin. Kita banyak hal yang membuat kita hari-hari ini batuk, pilek, panas ya. Ada beberapa jemaat, ada beberapa anak-anak dari kita semua di sini sakit ya. Karena memang cuaca sungguh sangat panas dan mungkin daya tahan tubuh kita juga yang kurang kuat, kurang fit ya. Pola hidup juga bisa membuat kita mungkin terlalu banyak bergadang, mungkin kurang istirahat, makan dan minum yang sembarangan. Apalagi udah panas begini enaknya minum es. Minum es, nggak taunya jadi radang ya, jadi kita membuat kita panas. Tetapi hari ini kita mau mendengar pesan. Pesan siapa? Pesan Tuhan untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Pesan Tuhan untuk saya dan saudara. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara saja, jemaat yang di bawah dan jemaat yang di rumah, tetapi terlebih dulu pesan ini datang kepada saya. Apa pesan Tuhan hari-hari ini? Kita tetap beriman kepada Tuhan. Amen. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan? Untuk kita tetap teguh, kokoh, setia, untuk tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Walau banyak tawaran terjadi, banyak hal-hal yang membuat kita harus lari dari iman Kristen kita. Ketika konsep iman kita tertuju kepada hanya mujizat dan berkat, itu tidak tahan uji. Ketika konsep iman kita cuma tentang berkat dan mujizat, kekuatan iman kita mudah goyah. Karena dunia bisa mengerjakan semua itu. Dunia bisa memberikan berkat, dunia bisa memberikan mujizat yang ajaib kita lihat lewat segala hal yang kuasa-kuasa bukan daripada Tuhan kerjakan. Jadi saudara tidak perlu saudara misalnya, wah kita minta kekayaan sama Tuhan, gunung kawi juga bisa kasih kekayaan ke saudara. Apalagi perdukunan sekarang sangat marak. Orang bisa tiba-tiba berangkat sakit, tiba-tiba dikasih minum air putih doang bisa sehat. Wih, langsung jalan. Ya. Hal-hal demikian tidak membuat iman kita kuat. Tetapi yang membuat kita kuat adalah konsep iman. Kita masuk dalam prosesnya Tuhan tanpa protes. Bisa? Masuk dalam prosesnya Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan tanpa protes. Bentar lagi anak-anak mau PTS ya, mau ujian tengah semester. Kalau anak itu dikasih soal lalu dia protes, kira-kira kelar nggak tuh kerjaannya? Kira-kira kelar nggak ujiannya? Nggak akan. Tetapi seorang anak, seorang siswa harus masuk ke dalam kelas, dia menerima
lembaran soal-soal yang harus dia kerjakan tanpa protes. Demikian juga iman kita kepada Tuhan, supaya kokoh masuk dalam prosesnya Tuhan tanpa protes. Kita akan baca ayat kita yang pertama di dalam Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini supaya kita mengerti apa itu pesan Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Rasul Paulus mengirimkan surat pesan kepada jemaat di Roma. Pada saat itu jemaat di Roma mengalami kesulitan besar, mengalami aniaya besar. Dan Rasul Paulus mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saudara, telisik hati kita, telisik kehidupan kita, teliti, selidiki. Apakah kita tahu waktu sekarang ini waktunya apa? Oh, yang saya tahu susah cari pekerjaan, betul. Oh, yang saya tahu susah cari uang, betul. Oh, yang saya tahu susah untuk saya beribadah, betul. Karena apa? Disitulah kita harus mengetahui apa yang membuat kita susah untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi saya dan saudara untuk apa? Bangun. Woi, bangun. Sahur. Biar bangun. Sahur biar bangun. Bangun dari apa? Tidur dibutuhkan oleh setiap manusia. Tetapi kalau tidur melulu, gimana? Tidur melulu sakit, betul. Orang yang tidur melulu sakit. Bangun dari tidur. Ketiduran secara rohani, ketiduran dalam keberkatan bisa membuat kita lupa. Jarang ada di gereja. Dari sini ada acara ke sana, dari sini ada acara ke sana. Setiap Sabtu Minggu mesti ada acara. Sampai anaknya pun ikut beracara. Enggak ada duduk di rumah Tuhan, enggak ada duduk di gereja, enggak ada kita berkomunitas, saling menguatkan. Bahkan cuma di WA aja males baca, males balas, nulis sesuatu, malas menyapa. Padahal cuma good morning everybody, apa kabar, gitu doang. Seringkali ketiduran secara keberkatan lebih berbahaya daripada ketiduran secara kesulitan. Kalau saudara dalam kesulitan, saudara pasti ingat Tuhan. Yang benar dengan saya ketemu. Kalau saudara kesulitan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan ya Tuhan gak bisa ada jalan keluar, saudara pasti datang ke Tuhan. Bahkan ada beberapa jemaat, mungkin saya sedang dicobai oleh Tuhan. Saya sedang masuk dalam prosesnya Tuhan untuk saya lebih dekat dengan Tuhan. Oh, saya gembala akan bilang, Tuhan teruskan prosesnya lebih lama lagi. Supaya saudara ini terus ada di dalam rumah Tuhan, bertemu dengan kita semua, menikmati baiknya Tuhan, daripada dia kaya Tuhan, yang gak pernah ada di gereja. Mendingan lu bikin pelarat deh Tuhan, supaya dia berharap terus sama Tuhan. Tuhan, ini prosesku Tuhan.
saudara. Mau jalan-jalan ke Yerusalem. Mau kemana? Bang, retreat. Sorry ya jemaat, saya tinggal ya. Saya mau retreat dengan teman-teman saya. Bisa kan? Karena banyak duit. Tetapi ketika saudara miskin, saudara pasti setia kepada Tuhan. Selalu hadir, selalu absen. Ada di tempat. Seperti saudara ke Indomaret dan ke Alfamart. Ayah, butuh sabun mandi. Datang ke Indomaret, ke Alfamart. Udah dapat sabun mandi? Dadah, Alfamart, Indomaret. Kebanyakan orang-orang Kristen yang tertidur dalam kesulitan, ketika dia datang kepada Tuhan dan dijamah oleh Tuhan dan dijawab doanya Tuhan, lupa kembali kepada Tuhan. Sudah enak, sudah happy, I'm fine. Wah, Ruby balon. Itu yang terjadi. Mari kita lihat. Bangun dari tidur. Sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Artinya apa? Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita mendapatkan proses untuk kita terus dan terus berharap kepada Tuhan. Daripada waktu kita menjadi percaya. Siapa di sini yang pernah berumah tangga? Saya percaya semua sudah berumah tangga, kecuali pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu ya. Mendapatkan pasangan hidup, suami atau istri kita, mudah? Mudah. Ketika kita bertemu, mata saling bertatapan, langsung jatuh cinta. Langsung di hati bertanya, ini kayaknya cocok jadi suamiku. Yang pria pun berkata, ini pasti cocok jadi istriku. Dia orang yang penyabar ya, belum tahu. Yaitu istri yang bisa mengatur keuangan. Inilah suami yang sabar. Walaupun bapak sabar belum ke gereja lagi, dia belum tahu. Ini kayaknya istri ini bisa diajak susah. Kalau saya, Pak Erwin mengambil saya jadi istrinya, kayaknya nih Elis bisa diajak susah. Saya nggak mau ikut, saudara. Mending saya jadi perawat tua seumur hidup. Ngapain? Jadi istri orang, jadi orang susah. Ngajak tuh bahagia, senang. Ngajak jadi orang tuh, ini susah nih, rajin nih, cewek nih. Pas jadi istri saya, pinter masak, pinter nyuci, pinter ngajarin anak, pinter beberes rumah. Lu kawin sama pembantu dah, pasti dia bisa semua. Itu yang terjadi. Jadi pada waktu kita menjadi percaya itu hal yang mudah, tapi untuk mempertahankannya susah. Mulai kita melihat kekurangan, iring Tuhan, ikut Tuhan, bisa mulai kita melihat kesulitan, keterbatasan. Tapi pagi hari pesan Tuhan untuk saya dan saudara, bangun. Amin. Ayo bangun. Amin. Walaupun nggak ada marga bangun, baru bangun di sini, kita semua harus bangun. Bangun dari ketiduran kita. Bangun dari segala hal yang membuat kita lemah. Orang tidur, saudara, walaupun dikasih merah-merah di hidungnya, kerasa nggak? Enggak, saudara. Ih, mama ngorok loh, kata Moses. Enggak ngorok, orang gak dengar apa-apa. Lah iya yang ngorok gak dengar. Yang bangun dengar. Tadi malam kamu ngigau loh. Enggak ngigau, bahkan ada yang sampai kalau ngigau itu jalan-jalan, buka pintu, buka pagar, bisa hafal kuncinya, bisa jalan. Adik saya gitu yang nomor 2 tuh, perempuan. Kalau dia ngigau, dia bisa buka pintu depan, pintu pagar, dan dia bisa jalan. Kalau kita nggak pegangin dia, nggak kita sadarkan dia, wis Bu Mendi,
Pagi-pagi udah ada di pasar kali, lagi di tukang sayur. Nah itu. Jadi hari ini kita mau bangun. Bangun dari tidur kita. Bangun itu adalah satu kata untuk kita sadar, untuk kita waspada, untuk kita kembali. Inilah kenyataan hidup. Amin. Amin. Inilah kenyataan hidup. Jangan terlalu halu. Jangan mimpi, walaupun mimpi itu gratis. Bermimpilah yang besar, karena mimpi itu gratis. Tapi ketika bangun kita harus mengerjakan mimpi itu menjadi kenyataan. Bangun apa? Yuk kita mau lihat. Bangun yang pertama adalah bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan Bapak Ibu saudara-saudariku ketika kesulitan aja kita bangun kedekatan dengan Tuhan, kita beribadah, kita mulai berdoa, baru lipat tangan air mata sudah berderai-derai. Karena apa? Karena kita dalam ketiduran, kesulitan, dalam kita ketiduran, kesusahan, dalam kita ketiduran, sakit, penyakit. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sudah seberapa jauh kita meninggalkan Dia? Bangun tidur masih berdoakah? Bangun tidur masih kita mengucap syukurkah? Mau tidur masih kita berdoakah? Menghadapi makanan masih kita berdoa. Saya paling suka mie ayam sama pangsit kuahnya Pak Denny ini. Kalau saya deket ya saya selalu ada di sana untuk on time, makan pagi, makan siang di sana. Karena sih suka bakmi banget. Tapi karena jauh, jadi lumayan lah Pak. Saya nggak tambah besar. Sudah besar tambah besar. Karbo pakai karbo. Katanya kalau orang bilang udah minyak karbo, pangsitnya karbo. Ditambah kerupuk dan nutrisari es. Wah, kumpul kabeh, langsung badannya besar. Kakinya kecil, sakit tak kakinya. Saudaraku, bangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa kembali. 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan di sini dikatakan, mari kita berdoa kembali. 1 Tesalonika 15 ayat 17 kan. Tetaplah berdoa. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, orang-orang percaya andalannya berdoa. Amin. Oleh sebab itu, secara pribadi, secara berkelompok, secara keluarga, ayo kita berdoa. Waktu senang, waktu susah, setengah senang, setengah susah, ayo kita berdoa. Karena doa adalah hubungan yang indah dengan Tuhan. Saya sangat bahagia, saya sangat bangga kalau jemaat GPDI Maranatha dimanapun suruh pimpin doa pasti bisa. Amin. Saya bingung, ada seorang yang sudah pelayanan jauh, sudah jadi ketua ini, ketua itu, bahkan majelis, kalau disuruh berdoa, ayo berdoa Bapak ini. Mic-nya diserah-serahin ke orang. Nah, orang berdoa itu ngomong sama siapa sih? Sama Tuhan. Gak usah liatin yang lain. Si Elisa paling senyum-senyum, kan gak apa-apa pakai masker. Tante lain paling senyum-senyum. Ih, doanya lucu ya gitu. Gak apa-apa. Kalau anak saya berdoa, pimpin doa untuk perjalanan papanya pulang ke Ciledug, dia bilang gini, Tuhan, hati-hati perjalanan papa Tuhan, tolong inovanya Tuhan, supaya jangan rusak di jalan. Siapa yang gak geli? Geli saudara, oh hati-hati papa di jalan, tolong inovanya Tuhan, biar gak rusak di jalan. Kalau naik pantat, biarlah pantatnya Tuhan gak mogok di jalan. Saya bingung akhirnya kita geli, tapi itulah ucapan dia kepada Tuhan. Kita harus respect dengan katakan amin, ya amin. Padahal secara kata-kata
kepada Tuhan diungkapkan. Perkataannya kepada Tuhan diungkapkan. Saudara kalau punya anak, ditanya, tadi belajar apa? Anak itu diem aja. Sekali lagi, tadi belajar apa? Nah, di sekolah. Kira kita gemes nggak? Ambil 10 dicatat sekalian. Demikianlah Tuhan dengan kita. Ayo bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Dari setiap tokoh-tokoh Alkitab sampai hamba-hamba Tuhan, sampai jemaat-jemaat Tuhan sekarang ini, modal kita adalah doa. Tetaplah berdoa dalam segala keadaan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sempatkan waktu kita mendekatkan kepada Tuhan. Kalau kita sempat dengan Tuhan, Tuhan pun sempat dengan kita. Amin. Yang kedua, bangun apa ya? Yang kedua adalah bangun fungsi kita dalam hidup kita. Kita itu punya fungsi, kita itu punya rencana, kita itu punya sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Saudara nggak diciptakan jadi pengangguran. Saudara nggak diciptakan jadi orang-orang yang nganggur di dunia ini. Efesus 6 ayat 1 sampai 9 ya. Kita lihat bagaimana fungsi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Siapa yang masih jadi anak? Ini firman Tuhan. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Ini untuk anak-anak. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Mungkin ada yang bilang, saya sudah 70 tahun, saya nggak punya orang tua lagi, udah yatim ya. Tuh, ada orang tua rohani yang ditempatkan Tuhan ada di dalam hidup. Amen. Ada orang-orang tua secara keluarga yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Fungsi anak harus terlihat. Ini fungsi bapak-bapak. Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai bapak-bapak, ayat 5 ya, ini buat bapak-bapak itu ayat 4 tadi ya. Gimana kalau kita marahin anak kita? Gimana kita caranya menegur anak kita? Saya galak sama Moses, tapi kalau papanya Moses marahin Moses, saya emosi. Enak aja, anak saya, oh langsung. Padahal anak bersama ya, nggak ada kelahirnya anak seorang ibu doang, anak ibu dan bapak. Tapi begitu papanya marahin dia, saya sakit hati. Biar urusan anak kecil saya marahin. Kalau anak itu nganggap mamanya itu radio bodol, radio rusak. Tetap aja mama cantik deh. Orang segede gini, gendut kayak gini dibilang cantik sama Moses. Mama cantik deh. Itu mama. Tapi kalau papa ngomong, anak rada nggak anak laki, nggak anak perempuan. Ini terasa. Saya pun pernah jadi anak soalnya. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah, jangan bangkitkan emosi. Kalau bapak ngomong sama anak, anak lebih, gitu gimana ya rasanya ya? Nggak akan lupa pokoknya. Ayat yang kelima. Sekarang kita sebagai hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini buat orang-orang yang bekerja. Camkan firman Tuhan ini. Bangunlah untuk membangun fungsi. Jangan hanya di hadapan mereka saja engkau baik untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati
Kita di sini hamba-hamba Tuhan. Amin. Di balik kita sebagai hamba, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang bekerja, yang terlebih kita hamba-hamba Tuhan. Amin. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan hati yang rela, tulus, dan ikhlas. Layanilah hamba ini untuk melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan tulus, jujur, ikhlas. Karena Tuhan meletakkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara nyuruh orang untuk mengerjakan sesuatu, terus karpe dewek orangnya, kira-kira saudara akan pertahankan orang tersebut atau tidak? Tidak. Pasti dia berangkat berbar. Keluar aja dari kerja sini. Aku capek jadi bosmu, betul nggak? Jadi ketika kita didudukan sebagai karyawan, sebagai hamba, kita harus taat sama Tuhan kita. Orang yang membayar kita, orang yang menggaji kita. Amin. Demikian kita sebagai hamba-hambanya Tuhan. Ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Amin. Menerima apa? Balasan dari Tuhan. Ayat yang ke-9. Ini upahnya. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ini untuk Tuhan, fungsi sebagai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang. Amin. Kita harus menjalankan fungsi kita. Kita harus bangun fungsi kita di keluarga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ketika seorang perempuan diambil dari rumahnya dijadikan istri, kita bilang, oh besok saya akan buat kau sebagai sasaran tinjuku, betul? Sebagai sasaran tendangan, betul? Enggak, saudara. Enggak. Sebagai suami yang baik, kalau istrinya terluka, kita paling dulu maju di garda terdepan sebagai suami. Jangan kita yang melukai, jangan kita yang menyakiti istri kita. Dan sebagai suami harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas setiap kebutuhan istri. Bukan istri nggak boleh kerja, istri harus kerja juga. Kalau bisa bekerja, bekerja. Tetapi sebagai seorang istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Amin. Namamu boleh Elizabeth, tetapi kau tetap ratu di hati suamimu, tapi bukan ratu di rumah tanggamu. Hai Pak, habis ini kesini ya, habis ini sudah ya. Kadang-kadang kita lupa sebagai istri, ya enggak? Kita ngatur suami kita dalam segala hal. Apalagi kalau yang sudah bekerja, salarinya atau pendapatannya lebih tinggi daripada yang suaminya. Apalagi kita lebih kaya dari suami kita. Wih, ya Pak, ngatur. Bukannya di rumah tangga itu kita bekerja sama fungsi kita. Ada bagian suami, ada bagian istri. Ngobrol. Siapa yang suka ngobrol sama suami sama istri? Amin. Ngobrol. Rumah tangga itu, saudara, setelah saya jalani sekian tahun, isinya banyakan ngobrol. 90% kita ngobrol. Kalau udah ngobrol pasti ada jalan keluar. Jangan bilang, ih suami saya susah bisa diajak ngomong. Di WA, saudara, panjangin WA-nya. Kira-kira dia kabur baca di internet.
itu dia datang jam 5 pagi atau jam 3 pagi, saya harus pura-pura tidur karena dia pegang kunci sendiri. Kalau nggak itu bisa ngobrol sampai jam 7 pagi, mau saya sekolah. Lah, waktu tidurnya dia berkurang banyak banget. Jadi kalau dia datang, saya pura-pura tidur. Tapi kebanyakan sih memang tidur beneran. Orang tuh ngomong, udah gladek, apa pulas ngembok gitu ya, nggak kedengeran kadang-kadang gitu. Tapi kalau udah melek, ngobrol. Kalau malam itu ngobrol tuh kayak gini nih, malam minggu udah siap-siap racik-racik sayur, bikin bumbu segala macam untuk sarapan anak-anak sekolah minggu dan pelayan. Ngobrol sampai jam 2, jam 3 pagi. Begitu mau bangun tidur jam 5 begini. Banyakan apa saudara? Ngobrol. Bangun fungsi kita dimanapun kita berada di masyarakat. Salah satunya cara membangun fungsi kita, jangan buang sampah sembarangan. Udah biarin, buang aja ke got, buang aja ke sungai, buang aja sampah kita dibuang ke tetangga. Itu salah satu fungsi yang simpel. Buang sampah sembarangan itu jangan, saudara. Kalau orang lain banjir, saya juga kebanjiran. Kalau buat mampet kita juga ikut. Mampet saya suka gemes tinggal di GKS. Orang tuh ya sekolah tinggi-tinggi, pinter-pinter, tapi bodoh angger. Itu orang kalau masak nasinya dibuang ke solokan. Sisa makanan dibuang ke solokan, nanti bau. Sampai saya sekolah tergerak, ibu cantik-cantik kok bodoh. Emang kenapa tante? Ya itu kan sampah, masukin kresek, buang ke tempat sampah, disediakan tempat sampah di rumah depan rumah masing-masing. Tetap aja. Saya saudara kalau buang minyak bekas aja saya taruh di botol. Saya taruh di botol aqua, kalau sudah dingin saya taruh di botol aqua. Saya nggak lempar ke got saudara, atau ke wastafel, karena itu bikin mantap, bikin macet. Saudara boleh tes, cek. Harus dimasukkan ke dalam botol, kalau dari kunci rapat, nanti buang ke tempat sampah. Kalau di Jepang ada itunya khusus ya, Cialis pernah ya, nah Jepang kan itu ada obatnya khusus. Jadi itu minyak-minyak itu dikumpulkan, ditaruh satu obat sehingga membengkak, menggumpal. Itu baru dibuang, aman untuk dibuang. Minyak goreng saudara, itu hal simpel. Tapi orang pintar sama orang bodoh memang susah. Orang berpengalaman dengan tidak berpengalaman itu aduh susah. Buang seenaknya, macet, gotnya ribut. Kalau banjir, rumah saya mah tinggi, gak kebanjiran. Rumah Anda yang kebanjiran, emang enak. Kita nonton orang kebanjiran, kita di dalam nonton TV. Gitu loh saudara. Bangun fungsi kita. Jangan buang sampah sembarangan di masyarakat, itu juga buat fungsi kita. Yang ketiga, bangunlah pelayanan kita kembali. Bangunlah pelayanan kita kembali. Mulai bisa melayani lagi apapun untuk Tuhan. Apapun untuk Tuhan. Kakinya sakit, ayo tan. Besok jemaat, ayo. Ayo tan, ibadah, ayo. Padahal si Kilara kakinya sakit. Tapi kalau untuk Tuhan, ayo, gelem, mau. Terpincang-pincang, terseok-seok, tapi dia mau melayani. Amin. Saudara, saya suka kesel sama ayat bapak-bapak lah khususnya. Nggak di gereja sini, nggak di gereja sana, nggak di gereja sana sini. Paling malas ibadah. Kalau giliran jam ibadah gini, saya di rumah aja. Saya di rumah aja. Saudara, perkataan itu ditangkap oleh iblis ya. Saya di rumah aja. Perkataan itu bisa ditangkap oleh iblis, oleh si jahat, oleh setan. Ketika engkau sakit, stroke, engkau pasti di rumah aja. Mau? Saya di rumah aja, ibadah di rumah aja. Kalau enggak di rumah tetangga aja main. Saudara macam-macam. Saya ini ngancam
beneran. Kalau saudara dikasih sakit sama si iblis, sama si setan, saudara benar-benar di rumah saja. Mau apa? Istri, anak-anak, mantu, cucu mangkat kabeh gereja, kita di rumah bayi nunggu di rumah. Apalagi kalau sakitnya stroke, pipis aja susah, mau ngangkat tangan aja susah. Om saya tuh orang kaya, saudara, om saya tuh ngangkat tangan susah banget. Cuma ngangkat tangan taruh makanan ke mulutnya susah. Dia lupa kalau di ibadah dibilang, saya di rumah aja, nyonya aja yang berangkat, anak-anak aja yang berangkat, menantu aja yang berangkat, cucu aja yang berangkat, saya di rumah saja. Tuhan, iblis sakit, kasih sakit, saudara pasti di rumah aja. Boro-boro melayani Tuhan. Engkau di rumah terseok-seok, diam sepi sendiri. Emang enak biar ada YouTube, biar ada apa? Gak enak. Gak enak. Jangan saudara pikir dengan pilihan saudara untuk tidak beribadah dan mau di rumah saja, itu tidak ditangkap oleh iblis. Ditangkap oleh iblis, engkau diberi sakit, engkau tidak bisa kemana-mana, engkau di rumah saja. Di rumah saja. Bapak di mana? DRS. Bukan DRS 1. Di rumah saja sakit. Awas saudara. Saya bukan ini, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Orang yang suka main-main dengan Tuhan, hidupnya juga dipermainkan oleh iblis. Tapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, serius dengan Tuhan, Tuhan serius dengan kita. Amin. Walaupun Bapak serius nggak pernah ke gereja lagi, namanya doang serius, hidupnya tidak serius. Biar dia dengar. Zakaria 3 ayat 7. Bagaimana kita tahu pelayanan kita di hadapan Tuhan? Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Tugas saya dan saudara melayani Tuhan. Mau Natalan nih, jangan di rumah aja. Amin. Amin. Jangan di rumah aja. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Ayo, ibu-ibu nih yang akan bertugas untuk melayani Tuhan di Natal tahun ini. Mak-mak ya. Ayo ditunjuk Tuhan untuk apa nih saya? Jadi sekretaris ke, seksi konsumsi ke, seksi penerima tamu ke, seksi kolektan ke, ketua panitia Natal ke, seksi acara ke. Ibu-ibu bilang siap. Amin. Karena itu tugas yang diberikan Tuhan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku. Orang-orang yang mau melayani Tuhan, orang-orang yang ada di rumah Tuhan untuk memerintah, untuk berkuasa dan mengurus pelataranmu, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Keren gak saudara? Amin. Keren. Ambil tugas kita. Apa yang Tuhan mau? Berdoa. Tuhan, tugasku apa? Tugasku apa? Oh, saya disuruh. Anda tahu talentamu di mana? Anda tahu kapasitasmu di mana? Ayo kembali lagi melayani Tuhan. Amin. Yang jadi singer, yang jadi WL. Mau yang jadi pemain musik, bisa main musik. Yang bisa menerima tamu dengan senyum yang sangat manis. Shalom, selamat datang, selamat beribadah. Kalau saya nggak bisa kan nyalamin semua. Tapi dengan saudara mengambil tugas, bangun kembali pelayanan saudara. Saudara mendapatkan hal yang luar biasa, yaitu orang-orang yang berdiri melayani Tuhan. Yang keempat, terakhir nih, bangun talenta yang Tuhan berikan. Bangun talenta yang Tuhan berikan. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada dua proses di sini, imamat dan rajani. Bangun talenta Anda dan saya. Imamat artinya adalah imam. Dari kata imam, imamat itu dari kata imam. Tugasnya adalah mengatur persembahan kepada Tuhan dan membawa jemaat datang kepada Tuhan. Itu fungsi imam. Engkau di rumahmu, engkau jadi imam. Bisa bapak, bisa ibu, bisa jadi imam. Bisa anak, bisa menantu, bisa jadi imam. Cucu juga bisa jadi imam. Opa sama oma, opung doli sama opung boru, kalau cucunya ngomong, opung, kita ke gereja, kita amen-amen di sana. Hati opa atau oma, hati opung itu terbuka. Imam mengajar untuk datang kepada Tuhan. Kita bangun fungsi talenta kita untuk menjadi orang yang mengajak orang lain beribadah kepada Tuhan. Bisa, istri bisa, kalau fungsinya baik, istri itu pasti disayang suami. Suami baik pasti disayang istri. Anak-anak yang baik pasti disayang orang tua. Itu talenta. Fungsi kita untuk membangun talenta. Apapun yang kita bisa perbuat, buatlah untuk orang lain datang kepada Tuhan. Itu hal yang penting dan diperhitungkan dalam pelayanan kita. Yang kedua, rajani. Raja adalah sesuatu jabatan tertinggi. Raja adalah sesuatu pimpinan oleh karena prestasinya. Jadi saudara, kalau kita sudah menjadi imam di dalam rumah tangga kita, menjadi imam di dalam jemaat, tetapi kita tidak bisa jadi rajani di tengah-tengah usaha pekerjaan kita. Kita adalah orang-orang yang tidak melakukan talenta kita. Banyak anak-anak Tuhan pelayanan oke, tapi ketika masuk ke dalam dunia pekerjaan, memble, gak bisa apa-apa, gak bisa apa-apa. Karena mereka tidak membuat talenta mereka untuk berdiri sebagai orang-orang yang menguasai, sebagai orang-orang yang merajai, sebagai orang-orang yang profesional. Banyak talenta kita di sekolah. Saudara bisa, anak-anak kita bisa menjadi ranking, itu baik. Tetapi kalau etikanya, attitude-nya jelek, sama juga bohong. Sama juga bohong. Saya punya adik di Cibubur, kemarin dia berkata demikian, ku menangis. Kenapa, Ma? Lihat rapot anakku, dia menangis. Parah, Ci. Rapot anakku parah. Tapi anaknya baik kan? Baik, nurut. Tapi rapotnya parah, penuh dengan kebun mawar. Orang tua rasanya, anakku. Tapi saya bilang, tahu gak? Orang-orang yang demikian bisa Tuhan pakai, kalau dia mau bangun talentanya. Apa bisanya? Coba dikenali anakmu apa bisanya. Kalau Moses itu suruh les piano, saudara, ngantuk. Saya suka cemburu sama Darren sama Olivia.
gereja ya, mau ikut konser Tokyo ya. Nah, mau di Tokyo ya, jadi mereka mau ikut konser ke Darren juga temennya Moses juga itu. Mereka tuh kalau main keyboard baca not itu seneng, kalau Moses suruh baca not males, tinggalin. Tapi kalau suruh kedubrak kan, main drum gitu, mau. Tapi kalau suruh main piano, 5 menit aja saudara udah Papa. Apalagi kalau udah kuncinya not yang balok itu kayak toge itu, udah dah. Bohwat dia mah langsung nyerah. Bendera putih dikibarkan, ngantuk, nggak mau dia. Kita bisa lihat anak kita, nggak bisa kita samakan anak kita seperti anak orang lain. Mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Bangun talenta anak kita. Tapi sebelum kita bangun talenta anak kita bangun juga talenta kita. Ayo, jadilah imamat yang rajin. Bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Bangun fungsi kita di keluarga dan di masyarakat. Bangun. Jangan kita hanya menjadi orang-orang yang terdiam. Saudara, saya pengen banget saudara-saudara bisa berdoa. Di gereja ini dibebaskan orang untuk melayani Tuhan. Gak ada harus ikut som, ikut diklat dulu melayani Tuhan. Cuma jalanin cawan perpuluhan aja, persembahan perjamuan suci aja, harus ikut som, sekolah orientasi melayani, harus ikut diklat dulu. Enggak, saudara. Di sini gereja diperluaskan untuk Anda melayani. Amin. Apa yang kau bisa, ayo. Supaya apa? Kita tahu saatnya. Ketika ombak itu datang tinggi, kita siap dengan pelan. Ketika angin ribut menurut kita sudah ada di dalamnya Tuhan. Jangan biarkan dirimu menjadi orang-orang yang tertidur di akhir zaman ini. Ya, ini sudah mau dekat akhir zaman. Mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Aniaya makin besar, kesulitan makin besar. Tetapi ketika orang bilang di sana resesi, di sini resesi, amin. Amin. Di sana resesi, tapi di sini selalu resepsi. Amin. Makan-makan, bahagia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Inilah pesan daripada Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama bangun di atas segala kebaikan kebenaran dan singa dan para pemain musik kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. Hari ini kita datang kepada Bapa. Kita bilang, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Aku merindukanmu. Bapakkan aku dari setiap ketiduran dalam hidup. Amin. Haleluya.
kehidupan saya dan saudara. Untuk kita bangun secara jasmani, bangun secara rohani, menikmati keindahan Tuhan. Biar Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, berkat melimpah. Dalam setiap pencobaan kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Mari saudara datang kepada Bapa, Bapa yang ajaib, Bapa sumber hidup kita, Bapa yang memberikan segala-galanya untuk saya dan saudara. Katakan kepada Dia hari ini, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Rindukan Tuhan, rindukan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Atas firman-Mu hari ini ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami tutup doa hari ini ya
Bapa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kedua dan ketiga. Ya, untuk yang ketiga itu persembahan diakonia. Kita akan pujian telah lama ku cari-cari. Kita menjadi tuan rumah jaringan doa sekota Indramayu dan Cirebon ya, pada dari mereka ya. JDS jam 10 pagi di tempat ini ya. Bapak Ibu yang mau berdoa mari ya, bergabung bersama hamba-hamba Tuhan, bersama beberapa aktivis-aktivis gereja juga ya. Hari Selasa tanggal 26 September jam 10 pagi, dan hari Rabu seperti biasa ada ibadah tengah minggu jam 5 sore, dan hari Sabtu ada ibadah Yud jam 5 sore dilanjutkan dengan sekolah minggu. Hari Minggu depan ada perjamuan suci ya, jangan lupa kita pakai baju putih ya, biar kita seragam. Semua punya lah baju putih ya. Terus untuk ibadah sekolah minggu tetap ada. Terus yang berulang tahun dalam minggu ini Bapak Johan, suami dari Cisinta, dan Bapak Sriarto ya hadir. Ini juga Ibu Bapak ya, selamat ulang tahun Bapak dan Ibu yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan kesehatan ya dan panjang umur. Doakan untuk bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hobi, jemaat yang sakit ya bergantian, sini sembuh, sini sakit, sini sembuh ya, kita saling mendoakan. Jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori.
Ini cadangannya tadi ya. Terus doakan untuk anak-anak kita ya yang SMP yang akan ujian tengah semester ya, hitungannya tengah semester, biar mereka diberikan kesehatan, hikmat dari Tuhan supaya dapat mengerjakan ujian mereka dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Terus ada lagi laporan keuangan gereja. Saldo kas per minggu 1.858.000, kas youth pemuda 1.295.000, untuk kas pembangunan ada 10.576.000, kas diakonia ada 752, kas Natal ada 2.276.000, kas wanita ada 1.630, dan saldo dana saldo ada 8.050.000. Yang mau menabur silakan ke Gustina, yang mau bayar iuran dana saldo Cilomi, dan tapi Ibu Morinya nggak ada yang mau nabur seragam. Terus habis ya. Kemarin tadi pagi saya update janji Mak terkumpul 17.800 ya, itu yang janjinya. Terus yang uang sudah ada di saya ya, karena panitia belum dibentuk, ada 1 juta tadi lupa saya 400 kalau nggak salah ya, 1.400.000 atau 1.600.000 antara dua itu. Soalnya 1.400.000 sama 200 bayar ke gereja ya. Pengumuman berikutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Persembahan 3 mohon diikut. Kita akan merayakan Natal tanggal 9 Desember, hari Sabtu jam 4 sore. Saudara mungkin tanya kenapa cepat-cepat, soalnya mau ada yang pergi pulang kampung. Kasihan mereka tidak merayakan Natal ya. Jadi merayakan Natal dulu di sini sama kita, nanti mereka merayakan Natal di kampung halaman mereka masing-masing. Kalau saya nggak punya kampung, punyanya halaman doang. Ya, dan saudara, janji iman Natal tidak dipaksakan, tetapi saudara bisa isi menurut kerelaan hati dan ketulusan hati. Masukkan aja langsung, pencet, salin, tempel. Ya, lokasi berapa di situ tulis aja. Dan nanti kita belum punya susunan panitia, sekarang mau dibentuk, tapi timnya wanita semua. Ya, kecuali yang pembicara, kita mau pembicara pria. Karena kemarin sudah wanita, sekarang pembicaranya pria. Dan nanti yang akan bertugas untuk melayani semuanya, kita bekerja sama ya. Wanita bekerja sama, tapi kalau pria tetap bukan tidur di rumah, tapi ngurusin kebersihan gereja, peralatan, bangku, tenda. Mungkin kalau kita mau pakai tenda karena Desember itu biasanya sudah mulai hujan ya. Gitu. Lalu kita minta kerjasama juga dari kaum pria untuk setiap keamanan, untuk apa yang harus dikerjakan. Tapi panitia inti untuk acara perayaan adalah wanita. Saya bingung, wanita ini mau bikin seragam apa enggak ya? Kalau mau bikin seragam, dananya ini loh. Kalau cuma nabung setahun 20.000, saya bingung jenis nabungnya ini gimana. Coba setahun 20.000, 50.000, saudara prime gitu loh. Kan nggak bisa nggak satu kain ya 20.000 ya, nggak ada. Saya bingung jadinya. Kalau beli pun online nggak ada 20.000, walaupun misalnya ada kaos 104 atau 105. Itu kaos model apa, saya juga bingung. Jadi bagaimana caranya? Nanti kita rembukan mau bikin seragam. Saya pengen sih seragam itu semua sama. Itu misalnya kita beli bahan, berkeluarga aja sama bapak, ibu, anak-anak bareng gitu sama, pakai jahit masing-masing, beli bahannya gitu loh. Kalau saya pengen begitu supaya mempermudah. Kalau ibu-ibu pengen bukat sendiri, bapak-bapak batik sendiri, waduh, setahun saya tunggu tabungannya cuma 20.000, 50.000, malah ya beli pusing itu mah, bikin saya ambeien temannya kayak gitu mah, ya. Jadi nggak ada itu, nggak ada apa, nggak ada respect yang baik ya. Gitu. Jadi saya ya sudah, nanti bagaimana caranya kita rembuk sama panitia Natal. Yang berulang tahun maju ke depan, nanti dilanjutkan dengan anak-anak yang mau PTS, ya.
mendoakan dulu yang berulang tahun, hamba Tuhan silakan bersiap-siap untuk mendoakan yang berulang tahun. Tante Wawa dan Bapak Serianto, anak kembar. Ih, bajunya sama. Anak kembar beda tahun. Puji Tuhan, inilah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Berbahagia, setia, taat kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan selalu untukmu, selalu. Jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, Engkau sumber sukacita, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kesembuhan bagi kami yang sakit. Jemaat Tuhan banyak yang sakit hari-hari ini. Coba sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam hidup mereka. Yang bepergian juga Tuhan, Kau beserta dengan mereka sampai mereka kembali lagi dihormati dengan selamat dan damai daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Jawa Barat, berkati Indramayu, bahkan kota kami Haurgelis dan sekitarnya ya Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama. Berkati hamba-hambamu, umat-umat tebusanmu, juga gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, khususnya di Haurgelis, biar kami semua boleh menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya undang anak-anak yang mau PTS untuk berdiri di depan. Bapak Ibu, dengan kasih Kristus kita mendoakan mereka supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa di dalam dunia pendidikan mereka. Kalau banyak tantangan, banyak problema, banyak masalah yang mereka hadapi, mereka boleh menjadi orang-orang yang kuat untuk belajar. Ayo anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, berdoa semua. Kita akan doakan satu-satu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuat dan sehat Bapak. Dalam nama Yesus.
berikan mereka kemampuan untuk giat belajar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Bersyukur kepada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mendoakan generasi muda ini. Kami mendoakan generasi gereja-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Buat Tuhan setiap hari kepada mereka. Amin Yesus. Amin dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberikan pelimpahan, yang tertutup berkat dibukakan berkat, yang mulai hilang pengharapan teguhkan panggilan mereka di dalam Engkau. Bangunkan semangat mereka untuk mencari Engkau. Ketika jemaat Tuhan akan pulang ke rumah mereka masing-masing, besertalah dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus